Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya jajaran pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur dan tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus di pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan keseluruhan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sama sekali tidak asing, karena inilah yang kita hidupi hari-hari. Artinya tidak ada satupun orang yang tidak kena masalah ini dengan kadarnya masing-masing. Setiap orang di dalam kehidupannya akan mengalami situasi ini, apakah sering ataukah jarang, bahwa orang itu pasti suatu ketika akan terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Nah, musibah di sini apakah musibah secara individu ya, ataukah musibah secara komunal. Dan musibah-musibah ini seringkali terkait dengan persoalan yang tidak hanya menyangkut dirinya, tapi juga persoalan yang menyangkut orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan menyangkut hal-hal yang lebih luas dari itu yang terkait dengan yang ada di alam raya ini. Kemarin saya membaca artikel yang saya kira cukup menarik ya, bahwa sekarang ini sudah sekitar 4.700 miliar kubik ya es yang ada di Greenland, yang ada di kutub utara itu mencair. Nah, karena terjadi pencairan es yang sangat dahsyat itu, akhirnya tinggi rata-rata laut itu ya bertambah antara 1,5 sampai 2 cm. Nah, kalau hitungan 1,5 sampai 2 cm kalau di kolam kita ini mungkin kecil sekali gitu. Tapi ini laut secara keseluruhannya. Dan karena itulah negara-negara yang sekarang ini berada di dekat kutub utara itu lagi was-was, terutama negara adidaya yang bernama
yang bernama Amerika. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan seumur-umur belum pernah New York itu banjir, dan banjirnya itu banjir bandang. Ya, kenapa? Karena terjadinya pencairan es yang ada di kutub utara. Nah, kenapa mencair? Karena memang lapisan ozon itu sudah sangat panas gitu ya, sehingga es yang mestinya tidak boleh mencair itu akhirnya kemudian mencair. Pencairan itu kemudian menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem di seluruh dunia. Dan karena itulah sekarang ini kalau kita lihat hal-hal yang terkait dengan ketidakseimbangan ekosistem ini, inilah yang kemudian menjadi musibah kolosal yang akan dialami oleh umat manusia. Kalau kita melihatnya dari sisi fenomena alam, itu sudah selesai. Memang sudah waktunya seperti itu. Ya, ketika kemudian lapisan ozon yang sudah sangat panas, maka terjadilah pencairan. Tapi kalau dalam perspektif agama, tentunya kita tidak hanya melihatnya dari sisi itu. Tentu harus dilihat dari sisi yang lain. Apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Dan kemudian kira-kira nanti apa dampaknya secara spiritual yang akan dialami oleh umat manusia. Kenapa? Karena pada saat ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi, ya, maka yang akan terjadi berikutnya dan berbarengan dengan terjadinya itu adalah ketidakseimbangan perilaku manusia. Sehingga hampir kita lihat di dalam dunia ini, Bapak sekalian, begitu terjadi ketidakseimbangan ekosistem, atau mungkin sekarang ini yang kita kenal dengan istilah climate change, ya, terjadi perubahan iklim, ya. Ketika terjadi perubahan iklim itu tidak hanya berubah yang terkait dengan persoalan iklimnya, tapi itu juga menyangkut perubahan perilaku manusia. Dan karena itulah setiap kali terjadi ketidakseimbangan ekosistem, pada saat yang sama terjadi pula perubahan perilaku manusia. Bukan perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik, tapi perubahan perilaku yang tidak baik. Gitu ya. Jadi bayangkan ketika misalnya sekarang ini begitu terjadi anomali iklim, ya, di mana yang mestinya musim hujan kemarau mestinya kemarau hujan, atau ketika hujan tidak diprediksi bagaimana luar biasanya hujan itu, ya, pada saat yang sama muncul perilaku-perilaku manusia yang menyimpang berbarengan ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi tersebut. Nah, inilah yang kemudian saya sebut sebagai sebuah musibah komunal yang dialami oleh siapa saja. Dan ternyata di dalam hadis itu dikisahkan atau diceritakan bahwa perubahan-perubahan ekosistem itu sesungguhnya adalah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia akibat perubahan perilaku manusia yang tidak baik. Nah, mungkin barangkali ini sebagai sebuah catatan buat kita semuanya, karena pada saat yang bersamaan mungkin kecil atau besar kita ini punya andil, ya, di dalam ketidakseimbangan ekosistem tersebut. Baik, di ayat yang ke-30 dari surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ya kan? Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Lihat Ibu sekalian, ya, bagaimana perubahan ekosistem itu, bagaimana terjadinya ketidakseimbangan ekosistem itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bima kasabat aidikum, ya, akibat ulah dari tangan-tangan kalian sendiri. Dan saya kira ini juga disadari oleh manusia secara keseluruhannya. Ketika mereka tanpa kendali melakukan pembabatan hutan misalnya,
maka yang terjadi adalah perubahan ekosistem. Resapan jadi berkurang sehingga hujan sedikit saja kemudian terjadi banjir. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini, ya kan, hampir setiap provinsi, ya tidak terkecuali, hampir setiap provinsi di 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, setiap kali hujan itu mesti terjadi banjir. Dan banjir yang terjadi sekarang ini, mungkin banyak di antara kita yang mengetahuinya, itu berbeda dengan banjir-banjir yang kita alami 10-15 tahun yang lalu. Saya masih ingat betul ketika masih kecil, ya, ketika masih di SD, itu ada banjir. Dan bahkan kalau banjir itu lama. Kalau kita sekolah itu biasa bawa pancing. Guru menerangkan di depan kelas, kita di belakang mancing. Ya, itu biasa dulu, dan itu hal-hal seperti itu kita anggap sesuatu yang biasa. Kenapa ya? Karena seperti itu, airnya tenang dan seterusnya. Dan kita bahkan mengatakan, ya, ketika orang lain mengatakan kulo banjir kulo gak enak, kita mengatakan biasa-biasa saja karena di dalam banjir itu ada pemerataan rizki, ya kan? Kenapa? Karena tambak-tambak itu pada tenggelam, sehingga ikannya kemudian kemana-mana, sehingga mereka-mereka yang tidak memiliki tambak pun bisa merasakan ikan. Jadi situasi banjir 25-30 tahun yang lalu itu berubah dengan situasi banjir yang ada sekarang. Banjir yang ada sekarang langsung diumumkan sekian rumah hanyut, sekian orang hilang, ya kan? Dan seterusnya. Ini saya dengar katanya anak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda ini meletus. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai ke Jakarta ya, tapi kemarin Jakarta agak terasa sedikit katanya. Ya. Jadi kita kembali kepada ayat ini, bahwa musibah yang menimpa kita semuanya ini adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, inilah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah masih memaafkan kita untuk itu. Ya. Dan Bapak sekalian, kita perlu melihat kembali, ya, ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah umat masa lalu. Lihat bagaimana kisah-kisah umat masa lalu. Begitu terjadi penyimpangan moral yang luar biasa yang mereka alami, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa ketidakseimbangan ekosistem. Ya, jadi bagaimana kaum Ad kemudian dihujani dengan hujan batu gitu ya. Bagaimana dengan kaum Tsamud yang perkampungan mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang masih ada tanda-tandanya di sebuah tempat namanya Petra yang ada di Yordan itu. Perkampungan mereka itu masih utuh semua tapi berantakan. Ya. Jadi ada terkait erat antara penyimpangan perilaku yang dialami oleh manusia dengan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di ayat ini Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, sekalian, tetapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, ayat ini tidaklah berkonotasi negatif. Ini penting kita garis bawahi di sini. Ayat ini tetap konotasinya sangat-sangat positif, sehingga kita jadi tahu apa sesungguhnya fungsi musibah itu bagi kita. Ya kan? Apa sesungguhnya fungsi musibah itu bagi kita. Sebagai sebuah catatan, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebut musibah dengan berbagai macam derivasinya itu 77 kali. Ya, 77 kali. 33 kali menggunakan kata kerja fi'il madhi, kemudian 32 kali menggunakan kata kerja fi'il mudhari, dan 22 kali menggunakan isim masdar, yaitu kata musibah. Itu 12 kali. Nah, kita kembali di sini. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, ya, ada sisi yang sangat positif yang bisa kita ambil di sini. Kita di sini jadi tahu tentang apa fungsi musibah. Yang minimal, ya, kalau seorang mukmin itu cerdas, maka dia akan melihat musibah itu memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi evaluasi. Ya. Ketika kita kemudian mengalami persoalan sulit yang terjadi, Bapak sekalian, maka orang-orang yang beriman itu akan refleks tuh.
Apa ini sesungguhnya yang terjadi? Dan kemudian dia mengevaluasi perjalanan hidupnya sampai kemudian musibah itu bisa terjadi. Ya kan? Dan ketika persoalan evaluasi ini berarti ini adalah evaluasi total. Apakah yang terkait dengan hal-hal negatif yang dia lakukan ataukah terkait dengan hal-hal positif yang dia kerjakan. Makanya kalau orang itu melihat musibah itu dengan fungsi ini, dia tidak akan cepat mengeluh. Dia juga tidak akan cepat berputus asa. Kenapa? Karena musibah itu justru sebagai sebuah indikator untuk melakukan evaluasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah itu memiliki fungsi introspeksi. Nah, ini lebih ke dalam lagi. Dan introspeksi itu memang untuk selalu untuk hal-hal yang memang tidak mengenakan gitu. Misalnya, ya kan, ada orang yang ada seorang anak misalnya 2 kali dia daftar kuliah, ya kan, kemudian tidak lulus misalnya. Maka biasanya kan nasihatnya seperti itu, cobalah kamu introspeksi gitu. Kira-kira apa? Mungkin ya kemampuanmu tidak cocok untuk mengambil jurusan itu, ya kan? Maka kamu jangan ngotot untuk tetap mengambil jurusan itu. Cobalah ngambil jurusan yang lain dan seterusnya. Kenapa? Karena kemampuan yang kamu miliki itu mungkin tidak cocok dengan jurusan yang kamu ambil. Disuruh apa? Disuruh introspeksi. Ya, kalau orang kemudian melihat musibah itu sebagai sarana untuk melakukan introspeksi, orang akan tetap fresh dalam hidupnya itu. Ya, dia tidak akan gampang kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan orang yang ada di sekitarnya dan seterusnya, ya kan? Kenapa? Karena di setiap musibah yang terjadi, apakah itu musibah personal atau musibah kolosal, ya kan? Orang itu punya andil. Ya kan? Sekecil apapun andilnya, terjadinya musibah itu. Yang kedua. Yang ketiga, fungsi motivasi. Ya, fungsi penyemangatan. Ingat Bapak Ibu sekalian, penyemangatan itu kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, itu selalu sering menggunakan pendekatan yang tidak enak. Makanya kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sirah dan sejarahnya itu, pencanangan target-target besar itu tidak dilakukan di saat-saat mudah. Selalu dilakukan di saat-saat sulit. Kenapa? Karena pencanangan target besar di saat sulit itu adalah cara orang itu untuk bangkit. Ya, pencanangan target besar di saat sulit itu cara orang itu untuk bisa bangkit. Dan biasanya ketika ada pencanangan target-target besar di saat sulit, ya, itu biasanya nanti akan pecah pikiran ini, kira-kira apa yang bisa dia lakukan, di mana apa yang dia lakukan saat itu tidak terbayangkan itu di masa-masa yang dulu gitu ya. Ya, orang ketika kemudian terkena pandemi ini misalnya ya, akhirnya muncullah cara-cara untuk mengatasinya. Di mana cara-cara mengatasinya ini tidak kita kenal 10-15 tahun yang lalu dan seterusnya itu. Yang sekarang tengah terjadi. Makanya ketika orang itu mengalami situasi sulit dalam kehidupannya, dia tidak segera menyalahkan situasi itu, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tetapi dia akan melihat situasi sulit itu sebagai sarana memotivasi dia untuk melakukan hal-hal besar yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dan memang demikianlah seharusnya. Rasulullah misalnya ketika ditinggal wafat oleh Khadijah misalnya, ya, istri beliau yang sangat dicintainya itu, ditinggal wafat oleh Abu Thalib itu, seorang paman beliau yang sangat-sangat concern mendampingi beliau. Itu kan situasi sulit. Bahkan situasi itu disebut sebagai amul husni, tahun kesedihan. Tapi justru dengan situasi sulit itu beliau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan beliau lakukan. Beliau kemudian mencanangkan sebuah perjalanan. Yang perjalanan ini tahu persis perjalanan itu tidak gampang. Yaitu hijrah ke Taif. Ya kan? Dan hijrah ke Taif pun gagal. Ya.
beliau dilempari batu dan seterusnya. Bahkan waktu itu beliau bersama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu mendampingi beliau sampai beliau juga ikut berdarah-darah karena ikut dilempari batu sebagaimana Rasulullah SAW dilempari batu dan seterusnya. Dan justru ketika kemudian situasi sulit itu terjadi dan melihatnya sebagai sebuah motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang dia lakukan sebelumnya, maka orang akan terbiasa dengan situasi sulit. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengatakan bab ini karena saya ingin menjadikan musibah itu sebagai sarana bagi kita untuk melihat diri kita, untuk melihat diri kita masing-masing. Karena ketahanan seseorang, daya tahan seseorang di dalam keimanannya, itu akan sangat ditentukan sejauh mana dia bisa mengatasi kondisi-kondisi sulit yang dia alami. Ya, yang dia alami begitu. Nah, dari sinilah saya kira menjadi penting buat kita semuanya. Saya tidak ingin melihat musibah itu dari sisi yang mungkin sudah sering kita dengarkan gitu ya, bahwa musibah itu nanti akan menyebabkan orang mendapatkan pahala dari Allah SWT dan seterusnya. Tapi ini ada satu balasan, ada satu hikmah dari musibah itu, yang hikmah ini mungkin akan menjadi perhatian kita semuanya. Yaitu bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa musibah itu adalah balasan dari 5 jenis kemaksiatan. Nah, ini mohon maaf Bapak sekalian, kita subuh-subuh kita sudah sampaikan hadis tentang yang sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Tapi ya inilah yang terjadi. Agak panjang ini ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ceramah di depan kaum muhajirin. Ya. Jadi an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah seorang 6 perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah, yang kelima adalah Abdullah bin Abbas, dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Inilah 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, an Abdullah bin Umar, qala, dari Abdullah bin Umar berkata, Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah SAW menghadap kami, kata Abdullah bin Umar. Jadi menghadap kami maksudnya ya mungkin seperti sekarang ini di depan banyak sahabat beliau menyampaikan ceramahnya ini. Dan ini ceramah yang mengandung keprihatinan. Beliau bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ya. 5 hal, ketika itu menimpa kalian, tapi aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelima itu tidak menimpa kalian. Ya. Jadi ini ada 5 bala gitu ya. Ada 5 musibah besar. Yang kelima musibah besar ini ada sebab masing-masing. Ya, ada sebab masing-masing. Nah, saya melihat ke-5 sebab ini yang kemudian menyebabkan 5 musibah besar ini, ya. Ini akan sangat-sangat terkait dengan perilaku manusia, dan yang kedua terkait dengan ketidakseimbangan ekosistem yang saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama, lam tadhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madad fi aslafihim alladzina madaw. Jadi yang pertama,
tidaklah perbuatan keji di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Nah, di sini Bapak sekalian yang pertama-tama itu. Kemudian yang kedua, ya, walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinin wasyiddatil ma'unati wa jawris sultani alaihim. Gitu. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau panjang, kesulitan hidup dan penguasa yang zalim. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qadra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru gitu. Tidaklah mereka menolak membayar zakat dari harta-harta mereka kecuali dicegah untuk mereka turunnya hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walam yanqudhu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Ya. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka. Maka musuh itu akan menguasai sebagian apa yang ada dalam genggaman tangan mereka. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan berhukum dengan kitab Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Nah, ini ada 5 musibah besar yang disebabkan oleh 5 penyimpangan besar. Kita rinci satu persatu di sini sekalian. Pertama, lam tadharil fakhishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madu. Tidaklah perbuatan keji menyebar di suatu kaum. Al-fakhishah itu, perbuatan keji itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Jadi perbuatan keji di sini adalah dosa-dosa, terutama adalah dosa-dosa besar. Dan Bapak sekalian, kita lihat sekarang ini, dan mudah-mudahan juga bukan termasuk kita, naudzubillah, betapa dosa-dosa besar yang sekarang tengah terjadi itu sudah terbiasa kita lihat, dan kemudian terbiasa orang mengumumkan apa yang dia lakukan itu. Ya kan? Mengumumkan apa yang dia lakukan itu. Orang sudah tidak lagi malu ketika dia mengatakan berzina. Orang sudah tidak lagi malu ketika dia minum minuman keras. Bahkan kemudian dosa-dosa besar ini dibuat sistemnya. Sehingga kemudian ketika melakukannya itu dilindungi oleh sistem. Sampai kemudian naudzubillah min dzalik, ketika ada orang yang kemudian melakukan ingkarul mungkar. Ketika ada orang menasehati, justru orang yang menasehati ini yang dianggap salah. Kenapa? Karena dia menasehati untuk sesuatu yang dianggap sudah tersistem. Kita masih ingat beberapa bulan yang lalu di tengah-tengah pandemi, ya kan, 2021, ya kan, ada sebuah peraturan waktu itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi akhirnya kemudian dicabut, bahwa ada 4 provinsi yang dilegalkan untuk membuat peraturan tentang minuman keras. Masih ingat kita waktu itu? Ya, ada Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ya, dan kemudian Papua sendiri protes waktu itu. Ya, Papua sendiri protes. Kenapa? Karena justru gara-gara minuman keras itulah, ya, orang-orang di Papua waktu itu sangat terganggu dengan iklim kerja mereka. Terjadi ketidakseimbangan akal pikiran
yang ketidakseimbangan akal pikiran ini kemudian mengganggu kinerja mereka. Bayangkan kalau orang itu bekerja dalam keadaan mabuk misalnya. Ya, bayangkan kalau orang itu kerja dalam keadaan ketidakseimbangan pikirannya. Atau dalam bahasa Jawa mendem misalnya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan orang ketika bekerja dalam kondisi mabuk? Ya. Nah, di sini. Nah, sekalian di sini Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad SAW bersabda di sini, tidaklah perbuatan keji itu menyebar di suatu kaum kemudian melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun. Taun itu virus. Ya. Dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Nah, saya kira kalau ini kita mengambil sebuah penjelasan, mungkin tidak terlalu sulit kenapa ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu adalah virus kejiwaan. Itu adalah virus jiwa. Dan ketika virus jiwa ini tersebar, ya kan? Tidaklah terlalu sulit kemudian pada saat yang sama virus-virus jiwa ini akan menimbulkan virus-virus fisik yang dahsyat. Ya kan? Virus-virus fisik yang dahsyat. Gitu. Nah, sekalian saya kira ya mudah-mudahan sih belum terjadi tapi sepertinya fenomena ini sudah terjadi. Betapa banyak sekarang ini jenis virus yang kita tidak pernah mengenalnya 15-10 tahun yang lalu. Dan bahkan manusia itu sadar bahwa virus-virus itu terjadi karena penyimpangan perilaku sosial. Ya. Jadi virus-virus itu terjadi karena penyimpangan perilaku sosial. Ya kan? Kita masih ingat HIV kan? Mengapa virus HIV itu ada? Ya, mengapa virus HIV itu muncul? Kenapa itu muncul? Itu kan karena akibat dari penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan hubungan sejenis gitu. Tapi kendati demikian, betapa mereka juga sampai sekarang masih berusaha bagaimana hubungan sejenis ini bisa dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Di negara-negara Eropa misalnya, orang akan terbiasa melakukan itu. Bahkan sekarang ini satu persatu negara di Eropa, ya itu sudah mulai dilegalkan yang bernama hubungan sejenis. Padahal hubungan sejenis ini mereka sadar betul itu menyebabkan virus yang sangat dahsyat yang sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Coba lihat bagaimana pikiran manusia di sisi itu. Jadi ketika hawa nafsu itu menguasai manusia, maka pasti yang akan hilang adalah akal sehatnya. Ya. Pasti yang akan hilang adalah akal sehatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita di dalam banyak ayatnya tentang bagaimana umat-umat masa lalu yang disiksa akibat penyimpangan-penyimpangan seksual yang mereka lakukan, sesungguhnya itu sudahlah cukup menjadi cermin. Cuma memang sedikit di antara manusia itu yang mau bercermin. Nah, apa ini kaitannya dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Kaitannya dengan kita, jangan sekali-kali kita kemudian terlibat ada di situ. Apakah terlibat di dalam perlakuannya, naudzubillah, ataukah terlibat di dalam menyetujui hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala di situ. Sekarang ini kan sudah mendesak terus ini, bagaimana penyimpangan-penyimpangan ini bisa dibenarkan secara sistem. Nah, ini kan sudah kejadian kan, betapa banyak virus-virus sekarang ini yang kita tidak pernah mengenal sebelumnya. Ya. Yang sekarang ada istilah mutasi lah, ya, transmisi lah dan seterusnya itu. Dan kita tidak tahu, ya, ini katanya kata para ahli itu kenapa yang corona sekarang ini dinamakan Omikron. Omikron itu kalau tidak salah artinya kan huruf di Yunani yang paling akhir. Ya, harapannya mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi. Ya amin, mudah-mudahan tidak ada lagi. Dinamakan Omikron langsung. Kalau dulu kan ada alfa, beta, apa seterusnya. Sekarang langsung Omikron. Istilahnya kalau huruf hijaiyah itu langsung dikasih nama ya. Ya. Kalau huruf Latin itu langsung dikasih nama Z gitu. Supaya setelah itu tidak ada lagi.
Ya. Tapi kalau kemudian pembenahan dari sisi moral tidak dilakukan, naudzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan musibah lagi. Yang pertama. Ya. Jadi penyimpangan besar ya membuahkan sebuah musibah yang besar. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunati wa jauris sultani alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau panjang, kesulitan hidup dan penguasa yang zalim. Nah, sekalian kalau kita lihat di sisi ini ya, saya beberapa kali menyampaikan, kenapa persoalan mengurangi takaran dan timbangan ini menjadi persoalan penyimpangan yang sangat serius? Bukankah itu bukan penyimpangan yang besar? Ya, ini mungkin menurut pendapat kita. Bukankah itu bukan penyimpangan yang besar? Dan efek yang ditimbulkannya juga tidak besar. Berapa sih orang bisa mengurangi takaran? Berapa sih orang bisa mengurangi meteran? Kan nggak banyak. Ya kan? Ini pernah suatu ketika saya sampaikan ini. Ya. Berapa? Misalnya orang ketika jualan kain dan kemudian dia mau curang dengan meterannya itu. Berapa dia bisa banyak? Ya, 5 cm. 5 cm itu sudah banyak, nanti pasti akan kentara. Paling 1-2 cm. Dan itu kan sama sekali tidak kentara. Begitu pula ketika mengurangi takaran. Berapa sih takaran yang bisa dikurangi? Ya, dari ketika kita menakar beras atau apa. Ya, mungkin ada yang menjadi pedagang beras di sini. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Berapa sih yang bisa kita kurangi? Sedikit yang kita kurangi. Tapi kita lihat, inilah bentuk penyimpangan perilaku sosial terbesar pada masa Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, pada masa Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Nah, sekalian, kira-kira ini apa nilai besarnya ini? Wong meteran juga cuma beberapa senti atau beberapa mili, takaran juga mungkin cuma berapa seperti itu. Apa nilai besarnya di sini? Nilai besarnya di sini adalah kecurangan yang masif yang terjadi di sebuah masyarakat itu. Bayangkan kalau kemudian para pedagang, naudzubillah, mudah-mudahan tidak kita lakukan, para pedagang di sebuah kampung itu melakukan hal yang sama. Berarti terjadi kecurangan masif yang ada di tempat itu, dan itu artinya mentalitas curang itu sudah menjadi mindset cara bekerja mereka. Nah, itulah nilai besarnya di situ. Nilai bahayanya itu di situ. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di sini juga menyiksa mereka yang melakukan itu dengan siksa yang pedih. Ya, dengan musibah yang besar. Kenapa? Karena memang persoalan yang terkait dengan mengurangi takaran dan timbangan ini, awal-awalnya itu sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang sangat sederhana. Karena di awal orang ketika mengurangi takaran dan timbangan itu, yang terbersih di dalam benak mereka adalah, pasti saya tidak akan ketahuan. Ya kan? Jadi orang yang pertama kali melakukan itu, karena memang yang dikurangi juga sedikit, ya, maka yang terbersih di dalam benak mereka adalah pasti saya tidak akan ketahuan. Apa kelemahan di situ? Sekalian, di situ ada kelemahan muraqabatullah, kelemahan dalam hal pengawasan Allah, dan kelemahan dalam hal pengawasan Allah ini kelemahan terbesar dalam akidah Islamiyah itu. Meskipun cuma sedikit itu tadi, cuma beberapa mili, ya. Cuma beberapa senti yang mungkin nggak sampai 5 senti. Tapi persoalannya adalah sudah ada niat yang tulus untuk curang. Paling nggak ketahuan. Ya, paling nggak ketahuan. Tapi kalau ini kemudian dilakukan secara masif, Bapak Ibu sekalian, maka ini akan membuahkan sebuah mentalitas curang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan apalagi kalau pada saat yang sama ini dilakukan oleh para pemimpinnya dan juga dilakukan oleh para rakyatnya. Na'udzubillah itu.
Makanya kalau kita lihat ada sebuah buku tentang kisah-kisah yang menginspirasi, ya itu kan ada seorang raja. Seingat ya. Jadi ketika ada seorang raja ingin mengetahui kejujuran rakyatnya. Ya, sehingga kemudian pagi-pagi raja itu mengatakan, "Wahai rakyatku sekalian, kita ini butuh untuk mengumpulkan susu." Ya. Dan ini kita siapkan gentong di depan istana ini, gentong besar ini. Masing-masing nanti silahkan membawa susu 1 gelas untuk ditaruh di gentong itu. Nah, kemudian orang yang berpikiran curang akan begini, saya tak membawa air putih saja, toh nanti tidak akan kentara ketika sudah dicampur, kan tetap warnanya putih. Nah, bayangkan yang punya pikiran curang seperti itu semua orang. Ya kan? Akhirnya semuanya membawa air putih dan tidak membawa susu. Ya. Nah, itulah bahayanya sesungguhnya. Ya. Ya, itulah bahayanya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, saya akhirnya kemudian berpikir kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat, ya, yang surat itu terkait dengan masalah ini. Namanya surat Al-Mutaffifin. Mungkin kita semua sudah banyak yang hafal surat itu karena dia ada di juz Amma. Dan di dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat surat Al-Mutaffifin yang terkait dengan persoalan mengurangi takaran dan timbangan itu langsung dikaitkan dengan persoalan akhirat. Ya, bayangkan untuk urusan mengurangi takaran dan timbangan yang enggak begitu besar itu dikaitkan langsung dengan akhirat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa setelahnya itu? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi mengurangi takaran dan timbangan itu langsung dikaitkan dengan liyaumin 'adzim. Apakah mereka tidak menduga, apakah mereka tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan di hari yang agung? Jadi artinya ketika mereka mengurangi takaran dan timbangan itu, apakah mereka tidak tahu bahwa mereka nanti akan dibangkitkan di akhirat? Lihat, urusan mengurangi takaran dan timbangan itu dikaitkan dengan persoalan akhirat. Ya, dikaitkan dengan persoalan akhirat. Nah, sekalian, ini takaran dan timbangan. Ya, bisa kita kaitkan dengan kecurangan-kecurangan yang lain. Ya, bisa kita kaitkan dengan kecurangan-kecurangan yang lain. Sekarang ini yang lagi marak di tengah-tengah masyarakat kita ini adalah persoalan tanah. Persoalan batas-batas tanah. Ya kan? Masing-masing orang kepingin jangan sampai dikurangi. Tapi mungkin di tengah-tengah seperti itu ada orang-orang yang sengaja ingin melakukan kecurangan di sisi itu. Memang sedikit, paling kalau kita mau curang tentang tanah yang kita miliki cuma berapa. Ya paling banyak 0,5 meter misalnya. Ya kan? Dan itu kita perjuangkan habis-habisan. Padahal itu bukan milik kita. Itu juga bagian dari ini. Ya kan? Bahkan ada sebuah hadis, ya, mungkin satu ketika kita akan bawakan hadis itu, barang siapa yang menggasap tanah orang yang itu bukan miliknya, maka tanah itu akan ditimpakan kepadanya di neraka nanti misalnya. Ya kan? Nah, ini kan situasi-situasi seperti ini itu akan sering kita jumpai sehingga cekcok, konflik persoalan tanah itu masih banyak kita jumpai di masyarakat kita, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menolak membayar zakat dari harta-harta mereka kecuali dicegah untuk mereka turunnya air dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi ketika ini terjadi Bapak Ibu sekalian, kemudian turun hujan, kalau kita lihat di dalam hadis ini, ketahuilah sesungguhnya hujan itu bukan untuk kita.
Hujan itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat binatang-binatang ternak yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena naudzubillah min dzalik, manusia-manusianya telah melakukan penyimpangan besar. Apa penyimpangan besarnya itu? Tidak mau menunaikan zakat. Ya, tidak mau menunaikan zakat. Dan kalau kita lihat di antara penyimpangan terbesar yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah mereka tidak mau membayar zakat. Dan ketika mereka tidak mau membayar zakat, kalau kita lihat di dalam sejarah, oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dikategorikan sama dengan orang yang murtad dari agama. Makanya kemudian beliau waktu itu membuat keputusan untuk memerangi orang-orang murtad. Apa ciri orang-orang murtad waktu itu? Cirinya adalah mereka mengaku menjadi nabi, yaitu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, ya kan? Dan yang kedua, mereka tidak mau menunaikan zakat. Sampai kemudian Abu Bakar mengeluarkan istilahnya statement terakhirnya, pernyataan terakhirnya tentang persoalan zakat ini. Beliau mengatakan, ayang kusuhadatin wa ana hayy, gitu ya. Apakah ajaran Islam ini akan berkurang? Apakah Islam ini akan berkurang ajarannya sementara aku Abu Bakar masih hidup? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu kan karena orang mau menghilangkan zakat itu dari rukun Islam. Ya kan? Dan ketika mereka mendeklarasikan diri untuk tidak mau untuk menghilangkan zakat dari rukun Islam, ya kan? Kan diawali dengan mereka tidak mau menunaikannya. Dan alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini mesti pernah membayar zakat, ya kan? Minimal zakat fitrah, ya kan? Insyaallah, karena kalau zakat mal itu berarti di sana harus ada yang namanya kemampuan, ya. Yang kemampuan itu ditentukan oleh beberapa hal. Pertama sampai kepada nisab, dan kemudian harta itu sampai 1 tahun. Nah, Bapak sekalian, akhirnya kita bisa melihat di sini betapa penyimpangan besar yang bernama tidak mau menunaikan zakat itu akan membuahkan musibah besar di sini. Ya, membuahkan musibah besar di sini. Nah, ini ya sekali lagi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maksud saya, bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk bisa menunaikan zakat, jangan sampai kita terlibat di sini. Jangan sampai kita termasuk orang yang ikut andil menciptakan musibah besar ini karena kita tidak mau menunaikan zakat padahal kita sudah waktunya menunaikan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka, maka musuh itu merampas sebagian apa yang ada dalam genggaman tangan-tangan mereka. Jadi kira-kira bayangan saya seperti ini. Ya, kenapa sih orang itu kok gampang mengganggu kita? Ya, kenapa orang-orang asing itu kemudian gampang mengganggu kita? Kenapa orang-orang di luar itu kok gampang mengganggu kita? Maka barangkali evaluasinya itu di sini. Jangan-jangan ada banyak janji-janji kita kepada Allah dan Rasulnya yang kita langgar. Dan apalagi kita lihat sekarang ini Bapak sekalian, ada sebuah kecenderungan bahwa agama itu hanya menjadi pelengkap penderita, bukan pelengkap pelaku. Ya, menjadi pelengkap pelaku saja itu salah, karena agama itu fundamental. Ya, apalagi kemudian agama dijadikan sebagai pelengkap penderita. Orang akan kembali kepada agama ketika dia sedang dalam kondisi sulit dan merasa butuh terhadap agama itu. Ya kan? Begitu dia sakit, ya baru dipanggilkan orang, silakan bacakan Quran untuk anak saya yang sakit ini. Misalnya, ya, silakan diruqyah anak saya yang sakit ini. Itu ketika sakit. Begitu tidak sakit, gak pernah lagi menyentuh Al-Quran. Ya, saya kira ini juga catatan buat saya dan kita semuanya.
Seringkali agama itu hanya untuk tambal butuh. Ya, kita baru memegang mukena kalau kita merasa dalam kondisi sulit. Oh, nek ngono aku butuh sholat supaya kesulitan itu hilang. Begitu kesulitan hilang, kita tidak lagi memegang mukena dan tidak lagi melaksanakan sholat. Begitu pula yang laki-laki dan seterusnya. Ketika agama itu kita jadikan sebagai tambal butuh, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak demikian. Jangan salahkan kalau kemudian orang-orang di luar kita itu akan gampang mengganggu kita. Kenapa Bapak sekalian? Karena syahadat kita ini itu adalah fakta integritas tertinggi di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Fakta integritas antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan pengajian seperti ini, melaksanakan ibadah, kajian-kajian yang lainnya terkait dengan peningkatan kemampuan kita di dalam melaksanakan syariat agama, itu sesungguhnya dalam rangka untuk bisa melaksanakan fakta integritas kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu fakta integritas itu dilanggar, inilah akibatnya. Ya. Begitu fakta integritas itu dilanggar, inilah akibatnya. Makanya ketika kemudian kenapa orang itu gampang mengganggu kita, kenapa mereka gampang mengacak-acak kita dan seterusnya, naudzubillah min dzalik, mari kita evaluasi jangan-jangan terlalu banyaknya janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan berhukum dengan kitab Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Bapak sekalian, begitu banyak aturan-aturan, yang aturan-aturan itu menyimpang dari garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah aturan-aturan itu tidak mempersatukan. Aturan-aturan itu akan mencerai-beraikan. Ya, aturan-aturan itu akan mencerai-beraikan. Aturan-aturan itulah yang menjadi penyebab pemecah belahan di sebuah masyarakat. Makanya ya saya tidak tahu ini apakah kaidah ini mutlak benar atau ada salahnya. Ya mudah-mudahan ya tidak terlalu banyak salahnya. Di suatu tempat semakin banyak aturan itu diciptakan, ya kan? Maka berarti semakin tidak beraturan tempat itu. Ya. Semakin banyak aturan-aturan itu diciptakan, maka akan semakin tidak beraturan tempat-tempat itu. Apalagi kemudian aturan-aturan yang diciptakan itu menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan aturan-aturan itu tidak akan menyatukan. Dan aturan-aturan itu naudzubillah min dzalik akan mencerai-beraikan satu dengan yang lainnya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Bapak sekalian barangkali sebagai ya sebuah konklusi dari ini semuanya, meskipun ini juga sangat panjang tapi saya sangat ringkas, di surat Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah berfirman begini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan penyimpangan ekosistem yang ada, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerusakan manusia di muka bumi ini, ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari